saya ada tugas dari guru penggerak di modul keempat ini. Saya ditugaskan untuk mengimbas ke teman-teman dari hasil saya pembelajaran saya. Jadi saya mohon izin untuk minta waktu dan untuk mengumpulkan teman-teman agar saya bisa melakukan pembahasan. Ya, bagus. Terus pelaksanaannya kapan? Ya, saya usulkan karena itu baik sekali kita untuk kemajuan distrik kita. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emayati SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gunung Batin Budi, Kecamatan Terusan Menyai, Kabupaten Lampung Tengah. Yang pertama yang akan saya sampaikan, saya sangat mendukung 100% dengan adanya calon guru penggerak. Karena apa? Dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kami, sudah pasti sekolah kami akan lebih maju ke depannya. Dan saya sangat bangga bahwasanya sekolah kami memiliki calon guru penggerak yang mana ini sebagai aset untuk sekolah kami, karena banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang akan ditularkan kepada kami, yaitu calon guru penggerak ini bernama Lia Alfiani. Saya juga sangat bangga kepada Ibu Lia Alfiani yang mana beliau mau mengimbaskan atau menularkan kepada teman-teman guru kami. Mudah-mudahan Bu Lia tetap sehat, kita semua tetap sehat. Untuk penutupnya saya pesan kepada Bu Lia, tetap semangat, tetap berjuang. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini bisa berguna untuk diri sendiri, bisa berguna untuk semuanya, dan bisa berguna untuk sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya grogi loh. Baik Bu Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dema selaku Kepala Sekolah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi ilmu sama ibu-ibu semua. Kemudian juga saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah mau dan siap mengikuti apa yang akan saya sajikan. Nggak usah serius-serius Bu, kita nyantai aja. Tapi sebelum kita mulai, seperti apa yang kata Bu Lia tadi, kita ice breaking dulu, nggak apa-apa. Teknisnya, kalau saya bilang tepuk tangan sekali, Ibu tepuk sekali. Kalau tepuk tangan 2 kali, berarti 2 kali. Kalau saya hanya bilang tepuk sekali, diam, jangan tepuk. Siap Bu? Ya. Fokus ya? Berdiri. Ya, berdiri Bu, berdiri. Coba kita sama-sama. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 1 kali. Jadi kalau cuma tepuk, jangan tepuk. Iya. Oke. Kita lagi ya. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 2 kali. Tidak ada tangan. Tidak ada tangan. Oke, lagi ya. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk pramuka. Enggak ada. Belum berpuas ya, ya. Udah lapar itu Bu. Ya. Jadi itu tadi contoh-contoh permainan yang bisa kita kasih ke anak-anak sih Bu sebenarnya untuk mengembalikan
fokus mereka ke tulisan. Baik, Ibu. Silakan Ibu kembali. Memang ada yang perlu disampaikan mungkin sebelum kita mulai. Baik, ini ada sedikit perkataan dari kepala sekolah. Bapak Ibu silakan dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya Bun. terima kasih yang terhormat Bapak Ibu guru SD 1 Gunung Batik Budi yang sangat saya banggakan untuk kita semua. Dengan adanya kita bersama-sama menyaksikan nanti ini akan dianggap bahwa ini merupakan guru penggerak, ya, guru penggerak yang mana kita selama ini belum pernah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak kita, dengan adanya kita berhadapan bersama menyaksikan yang akan ditampilkan oleh Bu Lia, kita akan kedepannya semakin maju. Mudah-mudahan pula untuk Bu Lia sukses selalu, amal yang ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah yang akan membalasnya. Dan termasuk kita yang mendengarkan, Bapak Ibu yang sudi kiranya bekerja sama untuk menggali ilmu, itu juga akan bermanfaat untuk kita semua. Itu saja. Ayo kita saksikan bersama, kita cernak bersama. Mudah-mudahan ini akan merupakan bekal buat kita untuk lebih maju lagi. Kenapa bahasa sekampun, Mbak nyaman dia saya nyimbak di mentigu Pak maaf ngalih pura pun. Ya Bun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, Bu. Baik, Ibu-ibu, di sini izinkan saya dulu memperkenalkan perjalanan saya mengikuti guru penggerak. Saya pelatihan guru penggerak dari bulan 5, Bu. Dari bulan Mei sampai sekarang masih insya Allah sampai bulan Desember nanti. Nah, pelatihannya kami bertatap mukanya sebulan sekali, ketemuan waktu itu di Kota Gajah dan di Terbanggi. Kemudian setiap hari kami belajarnya dari Senin sampai hari Sabtu itu lewat daring komputer. Nah, tugas saya di modul keempat, kami sudah menjalankan 4 modul. Modul pertama itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di modul ini diajarkan tentang kita sebagai seorang guru itu kedudukannya seperti apa sih. Ternyata Ki Hajar Dewantara itu luar biasa. Tokoh Indonesia tentang pendidikan yang banyak sekali hal-hal yang beliau keluarkan itu luar biasa untuk kita. Salah satu yang sangat penting bagi kita adalah memahami filosofi pemikiran beliau. Itu kita sebagai guru itu diibaratkan petani dan anak-anak itu benih. Ketika benih berarti kan dia bukan lagi kertas kosong. Kalau dulu paradigma kita, anak adalah kertas kosong, kita mau nyoret apa sekendak kita, jadilah anak kita. Ternyata salah, Bu. Anak itu sudah punya bakatnya masing-masing, sudah punya minatnya masing-masing. Mungkin kita sendiri melihat, seringlah kita alami, mungkin anak yang sudah besar-besar, bahkan mungkin apalagi ibu-ibu udah lebih senior, sudah bisa lebih lihat anak kita yang sudah lulus jadi apa. Nah, ternyata ada bakat yang diturunkan dari orang tuanya. Mungkin anak yang orang tuanya pelukis, ya anaknya hobinya melukis. Anak yang orang tuanya kuat di eksak, ya anak orang eksak juga gitu. Jadi sebenarnya anak itu bukan kertas kosong. Itu mungkin pemikiran kita yang harus kita perbaharui lagi. Nah, kemudian juga, ya seperti petani menanam benih, kita hanya tugas itu ngerawat, nyiram, jaga supaya jangan ada pengaruh dari luar. Nah, itulah mungkin tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, Ibu. Saya pindah. Jadi itulah pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bu. Jadi kita itu tugasnya hanya menanam benih tadi supaya dia tumbuh dengan kodrat dia masing-masing. Ya kita paham mungkin sudah sehari-hari kita ketemu anak di kelas, kita sudah paham anak ini seperti apa, anak ini seperti apa, anak ini seperti apa.
Nah itu modul 1 kami diajarkan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini yang dijadikan dasar pada kurikulum pendidikan kita sekarang, Bu. Kurikulum Merdeka ini adalah dari pemikiran beliau. Kemudian di yang modul kedua kami diajarkan tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana di situ dijelaskan nilai-nilai guru penggerak itu apa aja. Contohnya seorang guru penggerak harus mandiri, harus bisa kerjasama dengan rekan-rekan lain, kolaboratif, harus bisa merefleksi diri sendiri dan merefleksi kegiatan-kegiatan. Kemudian juga harus kreatif, inovatif. Nah itu di modul 1.2 kami diajarkan tentang itu. Kemudian di modul 1.3 kami diajarkan tentang visi guru penggerak. Nah ini mungkin saya mohon maaf pada ibu-ibu yang lain. Ini tugas saya, mungkin waktu itu saya pernah sama Bu Emma dan beberapa rekan, karena saya waktu belum berani untuk mengumpulkan orang. Jadi saya minta Bu Emma dan beberapa orang untuk kita merumuskan visi sekolah kita. Seharusnya visi sekolah kita itu kita rembuk bareng. Sekolah kita ini kita bawa kemana? Nah kemarin sudah ada perwakilan ya, karena melihat tugas saya di modul 3, akhirnya saya buatkan visi yang kita sesuaikan dengan kurikulum sekarang, yaitu mengutamakan profil pelajar Pancasila. Nanti apa itu profil pelajar Pancasila mungkin akan diungkit sedikit nanti di slide berikutnya. Nah itu di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dan ini sekarang yang akan kita pelajari tentang budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah. Pengembang utamanya dulu adalah Ibu Andri Nur Cahyani, Bu Dia Samsiati, dan Ibu Dr. Murti Ayu Wijayanti. Mereka lah penggagas atau pemikir-pemikir untuk ilmu tentang budaya positif yang akan saya bagikan kepada ibu-ibu. Ini tugas saya hari ini, membagikan ini ke ibu-ibu supaya kalau bisa di sekolah kita juga memiliki budaya positif. Kemudian pertanyaannya, ini saya bagikan sticky note, Bu, tulis namanya. Ada 3 pertanyaan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ibu setuju enggak? Nah, jadi nanti saya kasih bagikan sticky note ya, Bu. Ibu hanya nulis 1, setuju, 2 setuju, Ibu tulis aja S. Ya. Kalau nggak setuju TS. Ya, Bu. Kasih nama nanti, karena saya minta sebagai salah satu atau 2 orang untuk menjelaskan ke depan. Jadi nanti siapa misalkan dia setuju semua atau ada yang tidak setuju, yang berbeda yang lain, saya minta bisa menjelaskan kenapa Pak setuju, gitu ya Bu ya. Dari hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, cukup ditulis 1, kalau setuju tulis S, kalau tidak setuju tulis tidak setuju TS. Sudah bukan? Setuju semua 1 sampai 3? Oh ya. Hukuman itu disiplin. Nanti jelasin. Kan boleh nanti dulu menjelaskan. Kan setuju semua. Setuju semua juga. Ya, setuju semua juga. Sama. Silakan bukan. Dijelaskan kok setuju semua mengapa? Ya, maju apa ya? Boleh berdiri, boleh maju boleh. Ya, maju. Iya. Baiklah, dari ketiga kategori yang di atas, saya memilih setuju. Pendapat saya, makanya saya bilang setuju, karena anak-anak kalau dia mendapatkan atau misalnya contohnya dia datang terlambat. Kalau kita tidak memberi dia hukuman juga yang disiplin. Bukan berarti hukuman kita harus keliling lapangan, Bu ya. Ya.
Ya. Yang jelas hukumannya mendidik untuk anak yang tadi dia datangnya telat. Mudah-mudahan dengan kita berikan hukuman seperti itu, apa misalnya kalau dia telat dia nulis di sini, saya tidak akan terlambat untuk besok masuk sekolah seperti biasa, jamnya tepat waktu. Nah, yang kedua, memberikan hukuman dengan hal yang positif seperti membaca. Ya, dengan begitu insya Allah anak-anak kita di samping dia menjadi lebih disiplin, dia juga membacanya insya Allah akan lebih lancar lagi. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan. Penghargaan itu saya setuju karena kalau misalnya anak kita dia nilainya bagus, terus kita apa itu nama beri apresiasi, apa kita beri berbentuk permen, ya, berbentuk apa pulpen. Insya Allah kalau kita beri seperti itu untuk kedepannya yang lain akan ikut, ya, supaya bagaimana caranya saya akan mendapatkan seperti itu lagi seperti kawan-kawan, gitu Bu. Kasih tepuk tangan dulu Bu. Ada lagi Bu yang mau menambahkan dari hasil buka tadi? Sebenarnya saya TS yang pertama, tapi saya lanjut dengan hukuman. Ya, boleh, nggak apa-apa. Tidak setuju kan punya alasan sendiri. Silakan. Ya, nggak apa-apa buka bos. Ya. Yang dengan nomor 1 dia tidak setuju. Iya. Iya. Silakan. Di depan ya Ibu-ibu. Iya. Pertama, untuk yang pertama jawaban saya tidak setuju. Maksud hukuman di sini juga saya kurang paham. Maksud hukuman, soalnya di nomor 2 juga dijelaskan tentang hukuman, pemberian hukuman dengan hal positif. Jadi, apakah yang dimaksud dengan yang pertama ini hukuman dalam bentuk fisik? Nah, kalau dia hukuman dalam bentuk fisik, saya kurang setuju. Kalau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju karena untuk mendisiplinkan anak itu perlu pembiasaan yang teratur. Kalau membaca juga kita dapat hal positifnya, seperti tadi yang disampaikan Bukan, anak-anak jadi sering untuk latihan membaca, jadi bisa lancar membacanya. Nah, kalau yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju dengan Bukan tadi, seperti anak-anak siswa SD ini semangatnya itu untuk berlomba. Jadi kalau dia melihat temannya itu dapat hadiah atau hanya dapat acungan jempol pintar, jadi kayaknya rasanya pengen lagi, pengen juga seperti temannya itu. Nah, kalau yang nomor 3 saya setuju. Nah, seperti itu Bu ya, terima kasih. Ya, ayo tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih ya Bu Tia dan Bu Karyanti. Adakah yang lain yang tidak setuju lagi? Atau sudah cocok dengan jawaban mereka berdua? Kita akan bahasnya nanti setelah kita melihat slide-slide ke depan ya Bu. Ini pertanyaan ini kita simpan dalam hati dulu. Nanti setelah kita berakhir dari materi ini, baru kita kilas balik di hati masing-masing dengan jawaban kita tadi. Silakan Bu ya, dilanjutkan. Nah ini ya, topik kita hari ini kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, posisi kontrol, dan keenam, segitiga restitusi. Hari ini dalam mudah-mudahan nggak sampai 2 jam kita bisa selesaikan tentang materi-materi ini. Nah, kita lihat yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita mulai, saya ingin tanya kepada Ibu, apa sih Bu disiplin itu? Sekian tahun mungkin kita udah jadi guru ya Bu. Ayo monggo Bu, apa disiplin itu? Mengikuti peraturan, boleh. Apalagi Bu? Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Ada lagi Bu? Ayo Bapak keluarkan aja apa yang ada di hati kita. Apa yang ada di pikiran kita, keluarkan aja. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Tadi kemudian Bu Okom tadi apa tadi Bu? Peraturan ya. Nah, kita lihat apa itu disiplin. Ya. Oh ini sebelum disiplin positif. Ini benar Bu, coba mundur lagi Bu. Ya Bu.
disiplin itu, saya jelaskan aja ya Bu ya. Ya. Mungkin ini kehapus, saya kebablasan hapusnya mungkin Bu. Disiplin itu arti sebenarnya adalah belajar. Itu dulu diterapkan oleh Socrates dan murid-muridnya. Belajar artinya, tapi selama ini disiplin itu adalah suatu aturan yang harus kita ikuti. Disiplin itu adalah kebiasaan yang terus berulang-ulang. Disiplin itu adalah hukuman jika anak tidak melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kita. Nah, sebenarnya disiplin sudah memiliki arti yang sangat jauh sekali dari awalnya, dari arti sebenarnya sudah berubah jauh sekali. Nah, jadi disiplin itu artinya sebenarnya adalah belajar. Jadi dengan disiplin positif, jadi kita belajar untuk mengenali hal-hal positif. Nah, kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang berlaku di mana aja, Bu. Itu tadi kayaknya kehapus juga ya, Bu, nilai kebajikan universalnya. Berlaku di mana aja. Agama apapun kalau misalkan mengatakan menolong orang lain itu baik, mau di agama manapun baik. Kalau membunuh orang itu jahat, di agama manapun, di suku apapun, dia adalah jahat. Nah, inilah yang akan kita perkenalkan dengan anak-anak kita, kebajikan universal ini. Jadi dimanapun mereka berada, disitulah anak-anak kita akan menerapkan kebajikan universal. Bisa bergeser. Nah, kemudian Bu, tentang kebajikan universal adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku merupakan perbuatan memiliki tujuan tertentu. Sebelum kita lanjut ke sini, saya minta 3 orang ke depan. 3 orang ke depan. Ya boleh. Ayo Bu. Semangat Bu. Iya Bu Eri. Bu Eri bukan. Nah, saya berikan ini kepada Bu Eri. Ya, saya berikan ini kepada Bu Eri. Bu Eri pertahankan, ini adalah barang berharga yang Bu Eri punya. Tugas mereka 2, gimana caranya agar Bu Eri ngasih. Boleh dipaksa, boleh diintimidasi, boleh dirayu, boleh diapakan. Ya itu silakan. Silakan. Silakan Bu. Dibunuh, langsung diambil. Ini kayaknya nggak bagus loh, Beri, kalau Beri pegang. Iya. Bu Eri, apa saya megang aja biar nanti kalau ada apa-apa kan Bu Eri merasa ini Bu Eri. Ini tidak boleh dipegang, tidak boleh juga diberikan. Dikasih dengan saya. Bu, bukan masalah kayak gitu. Kalau ini ibu pegang nanti ada apa-apa dengan ibu nggak tahu kan? Bisa kamu ambil, tetapi dengan cara bagaimana kamu mengambilnya dari ibu. Ya itu Bu, saya mengambil dari ibu karena saya nggak mau terjadi apa-apa dengan ibu. Karena kalau ibu memegang ini, saya takut Bu nanti kalau ibu bermasalah. Iya, kan baik saya Bu yang pegangnya. Oke, silakan. Bagaimana cara kamu mengambilnya sama saya? Ya saya bisa karena ibu, saya nggak mau terjadi apa-apa dengan ibu. Iya. Ini hak milik saya. Bisa saya berikan sama kamu. Berarti ibu Caranya kalian, kamu mengambil ini dari saya. ya itu Nggak bisa. Ya, lebih baik kamu Eri supaya tidak terjadi apa-apa di suatu saat nanti saya yang pegang Bu karena ini berbahaya barangnya. Kalau berbahaya sama saja. Berbahaya juga sama ini. Oke, silakan Bu ya. Boleh gimana caranya? Belum jelas belum. Belum. Lanjutkan Bu sampai keke. Maksud bukan itu Bu Eri. Berbahaya itu kenapa? Kalau bukan, walaupun bahaya nggak apa-apa demi kepentingan Bu Eri. Ya, ya, saya nggak bukan kayak gitu Bu. Saya rela Bu karena saya walaupun bagaimanapun Bu Eri adalah teman sejawat saya juga sudah saya anggap sebagai keluarga. Jadi biarkanlah saya yang memegang Bu. Biarkan saja ibu yang memegangnya, kan kita sama-sama yang punya. Waduh, Ya, Bu dia coba silakan. saya kalah Bu.
sangat banyak yang diperlukan di dalam sini. Kira-kira salah satunya apa? Macam-macam alatnya di dalam sini. Contohnya pelajaran, kakak yang di sini itu segala-galanya. Oh, Bu, saya di dalam kelas itu punya kendala. Saya kurang alat untuk pelajaran saya. Apa boleh saya pinjam ini untuk pelajaran saya di kelas? Jangan Bu, itu ya tidak bisa kalau pinjam. Kalau kita bareng-bareng, oke. Boleh? Kalau gitu ibu Kalau ikut saya ke bareng-bareng. kelas. Sampai di dalam kelas, ibu tolong lihat saya mengajar. Oke. Saya bisa pinjam alatnya. Tidak bisa dipinjam, ini kan hak ibu. Jadi gimana cara saya menggunakan untuk kebutuhan kelas saya kalau saya tidak Kita boleh? kerjakan bareng-bareng di kelas ibu. Boleh, Oke. tapi kan ada satu tempat yang dia itu harus saya yang pegang, harus saya kendalikan. Ya, ini barang ini tidak bisa dipegang karena ini hak milik ibu. Jadi kita kalau kerja bareng-bareng, oke. Bareng kita ke kelas ibu. Boleh. Kalau begitu, saya buat perjanjian dengan Bu Eri. Saya boleh pinjam barang itu asalkan ibu ada di kelas saya. Oke. Seperti itu. Tapi ibu tidak Yang bisa kedua. memegang barang saya ini. Nah, perjanjian kedua, Bu. Kenapa saya nggak boleh pinjam barang itu? Karena ini adalah hak milik ibu. Saya pegang orang lain. Boleh, itu hak milik Hak ibu. milik ibu sendiri. Nah, gimana caranya? Atau ibu buat perjanjian dengan saya boleh pegang barang itu, tapi dengan perjanjian apa? Silahkan. Janjinya ya tidak ada perjanjian. Ya tidak ada perjanjian. Soalnya ini adalah barang berharga bagi ibu sendiri. Keperluannya kita bareng-bareng. Ya, tapi saya di dalam kelas saya ada satu waktu saya harus pegang. Saya nego dengan ibu. Kita kerja bersama loh Bu. Ya. Bersama-sama. Tapi barang ini tidak boleh dipegang oleh ibu. Sebab ini adalah hak milik ibu. Jadi bagaimana caranya kalau saya mau pinjem yang boleh sebentar? Tidak boleh dipinjamkan ataupun dipegang. Bisa perjanjian saya. Bu Eri, aturan dia itu mau-maunya dia, Bu. Datang buat yang satu ini boleh. Boleh, Bu Eri. Eri. Kalau memang kalau barang ini nggak bisa dipegang ataupun dipinjam, kenapa dia nggak ngomong? Kita kan nanti bahasanya nanti. Nah, Bu. Oke, kita kembali ke sini dulu. Kita kembali ke nilai kebijakan yang besar. Nah, nanti ini yang baru. Setiap perilaku dan perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Apapun dan sekecil apapun perbuatan kita itu pasti ada tujuannya. Itu berdasarkan catatan dari Dr. William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan kebajikan universal tadi, kita mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Dan yang ketiga, nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia, ini yang saya sampaikan di depan tadi, adalah utamanya profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila itu ada 6 Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah yang pemerintah inginkan kita capai anak-anak kita. Kembali ke slide sebelumnya yang kita bahas yang tadi permainan kita tadi. Nah ya, perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan tadi. Saya minta Bu Eri tadi untuk ini adalah barang berharga Bu Eri. Pertahankan apapun yang terjadi. Nah, kemudian kita tahu Bu Eri tadi walaupun dibilangin orang pelit apapun dia tetap kekeh menjaga apapun. Ya kan? Nah, ini adalah paradigma perubahan yang harus kita pahami. Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi. Apa Bu ilusi? Bukan ilusi Bu. Ilusi. Apa itu ilusi?
ilusi? Hayalan. Bayangan, apa lagi? Nggak nyata, ya, angan-angan. Nah sebenarnya, ya, seorang guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Seperti kita lihat Bu Eri tadi, kalau dia nggak mau ngasih, dia nggak akan dikasih. Begitupun anak kita seolah-olah bisa mengontrol anak. Tapi sebenarnya di dalam diri dia melakukannya karena emang dia mau. Kenapa dia mau? Karena takut. Ya nggak Bu? Takut tersakiti, takut dikasih hukuman. Jadi mau nggak mau. Padahal itu seolah-olah kita mengontrol murid kita ini. Padahal tidak. Dialah yang mengontrol dirinya sendiri karena tadi perilaku dari dia yang dia takut dimarahi. Bukan karena maunya dia sendiri. Nah kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ada karena orang yang dikritik dia berubah. Ada orang yang dikritik cuek aja, bodo amat. Yang penting saya nggak gitu loss. Nah itu tadi, karena tadi dia nggak merasa bahwa itu kritikan untuk dia enjoy aja. Dia tidak berubah. Karena bagaimanapun kontrol tetap ada di dirinya. Ada orang yang hanya mendengar kritikan dikit langsung berubah. Karena dia mengikuti kritikan orang. Sebenarnya itu juga sebuah ilusi. Orang itu sendirilah yang mau mengubah diri dia sendiri. Kemudian yang ketiga tadi, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya. Nah ini nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Benar nggak sih? Ilusi ini semua penguatan positif tadi ada di contoh awal tadi yang setuju tidak setuju kata Bu Karin tadi kan ya dengan membaca itu kan hal positif. Jadi kontrol itu tetap ada di anak. Dan benar nggak sih dengan kita memberi hukuman positif akan berakibat juga baik ke anak? Nah nanti kita bahas di berikutnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kan kita merasa kita jadi orang tua, kamu tuh anak, nurut. Ya nggak Bu? Iya. Ya saya juga udah ngalamin Bu. Saya ini semua ini ilmu yang baru juga untuk saya Bu. Saya aja kadang-kadang kalau ingat, ternyata saya terkadang sama anak masih begitu gitu. Ilmu yang saya bagikan hari ini, yang minta di share ini, tidak hanya bisa kita terapkan di sekolah, tetapi juga di lingkungan kita masing-masing. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, sebenarnya tidak. Kita pernah nggak nyuruh anak, misalkan nyuruh anak mandi, kalau anak itu belum mau mandi, ya nggak akan kalau dia mau mandi Bu. Kadang-kadang kita pakai rayuan gagal, kita pakai gagal, kita hukum. Saya bahkan pernah gotong anak saya bawa ke kamar mandi Bu. Karena sudah sore nggak mandi-mandi, udah mau maghrib. Akhirnya anaknya saya gotong, saya mandi, saya siram. Anaknya nangis, sampai nangis tapi sebenarnya dia nggak mau untuk mandi. Dia mandi itu karena dimandikan saya, bukan karena dia mau mandi. Jadi karena kontrol itu tadi ada di diri dia sendiri. Nah, itu saya juga ini ilmu yang baru sebenarnya bagi saya ini. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol tadi. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak Bu? Tidak bisa. Bu Rusi sama dengan saya, Bu Emma pemikirannya sama dengan saya. Bisa. Kita kan berharap seperti itu, kadang anak-anak kita inginkan seperti itu. Ayo nak, maksud ibu itu begini. Nah, dia punya pemikiran sendiri. Nah, teori kontrol yang seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan anak kita atau anak didik kita tentang apa yang akan mereka pelajari. Nah, kita berusaha memahami pandangan mereka. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah saat ini kan kalau orang berbuat buruk pasti kita nilainya itu suatu kesalahan. Datang telat, cukup anak lari. Kenapa kamu telat? Tahu ini peraturannya jam berapa masuknya? Iya Bu, jam berapa masuknya? Ini udah jam berapa? Yaudah kalau gitu kamu berdiri di bawah tiang bendera. Sebenarnya di awal tadi yang sudah saya sampaikan, semua perilaku kita walaupun kecil itu ada tujuan. Kita tanya, kenapa kamu datang telat? Iya Bu, saya bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Iya Bu, saya tadi malam begini. Itu maksudnya Bu, kita sama anak seperti itu. Kita tanya dulu, jangan kita langsung menjudge, menghukum, gitu ya. Jadi kita lihat dulu, kecil apapun perilaku kesalahan anak pasti ada. Perbuatan salah dia itu ada tujuan dia lakukan.
Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini tadi bisa kita lihat sama-sama. Dan 2 orang tadi mau mengontrol Bu Eri tidak berhasil. Ya tetap nggak bisa kalau nggak dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Nah kalau tadi melihat Bu Eri nggak sampai dipaksa ya, hanya dibujuk. Tapi kalau sama anak biasanya kita nggak akan Bu dibujuk, ayo anak kerjain, ayo anak nanti ibu kasih bintang, ayo anak ini, enggak juga gitu, kalau sedikit kan gitu ya Bu ya, sering kita marah kalau kamu nggak ngerjain, nah gitu biasanya. Jadi pemaksaan adalah ketika bujukan kita gagal. Nah seharusnya kita berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, kamu nggak mau ngerjain ini, terus kamu maunya apa? Misalkan berhitung, susah Bu berhitung, ya udah kamu bisanya berhitung apa? Mungkin pada saat itu anak itu emang belum sampai tahap ke situ. Di awal saya mengajar, saya pernah mengalami, saya kasih anak-anak kali-kalian bengong semua pada nggak bisa. Saya rayu-rayu nggak bisa semua. Saya telusuri ke belakang, coba sampai sebatas mana sih kemampuan kalian? Akhirnya ternyata sampai saat ini anak-anak saya kelas 6 yang sekarang Bu minta pelajaran matematika itu. Hampir tiap hari mereka minta pelajaran matematika. Bu matematika ya. Alhamdulillah sudah ada perubahan di kelas saya. Bahwa tadinya matematika itu ngomong yang menakutkan bagi mereka. Sekarang mereka minta. Itu awalnya dari itu tadi, kita bekerja sama melihat apa yang mereka mau dan apa yang mereka bisa. Kemudian yang selanjutnya model berpikir menang kalah. Nah kayak tadi peragaan Bu Eri tadi seolah-olah Bu Eri menang ya, bisa mempertahankan hadiah. Yang 2 kalah dia karena tidak bisa merayu milik Bu Eri tadi. Ini pola pikir ini juga kita ubah menjadi pola berpikir menang-menang. Jadi nggak ada yang kalah. Kita apa yang kita sampaikan nyampai, anak juga menerimanya dengan senang hati. Ya, satu lagi tadi saya juga terlupa, pola pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah membuat anak senang. Itu Bu. Jadi pembelajaran kita gimana caranya anak senang. Memang saya juga belum berhasil Bu, namanya masih bertahap jalan ya Bu. Membuat anak senang itu dulu ya. Kemudian selanjutnya disiplin positif ini yang akan saya jelaskan nanti. Itu teori kontrol tadi sudah saya jelaskan, Dr. William. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi makna disiplin sudah saya jelaskan juga. Kemudian semua perilaku yang memiliki tujuan tadi sudah saya jelaskan. Model berpikir dan kolaborasi. Nah, realitasnya kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang ini nanti di slide-slide berikutnya kita akan lanjut. Kita akan jelaskan, ya Bu ya. Kemudian ini tadi disiplin sudah saya jelaskan, nilai kebajikan universal juga sudah. Nah kita lihat teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, jadi untuk tadi di awal tadi kan saya sampaikan, semua perilaku manusia itu pasti punya motivasi. Perilaku kita sekecil apapun punya tujuan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Tadi diberi hukuman itu mau dia melakukan karena menghindari ketidaknyamanan tadi. Yang kedua, mendapatkan imbalan tadi. Saya maulah ngerjakan. Kalau cepat dapat nilai bintang minimal kan. Kalau cepat dikasih permen sama bu guru. Nah ini ada yang seperti ini. Dan ini adalah semuanya motivasi eksternal dari luar diri kita. Ketika tidak ada yang hukum, saya pergi. Contohnya kemarin saya pergi ke dinas ya, ke SD. Kemarin saya tinggalkan, ternyata saya dengar kelas saya kabur. Kenapa? Gak ada orang yang ngasih hukuman. Mungkin ya Bu ya. Jadi anak saya kabur, katanya bahkan ada yang mukul meja. Mungkin karena mereka merasa, oh kuliah gak ada, guru saya gak ada. Nah seperti itu ya Bu ya. Itu karena dari luar dirinya. Kemudian yang kedua juga, diberi hadiah tadi, itu pun dari luar dirinya juga. Saya dapat permen. Nah kalau nggak dikasih, males-malesan. Bu nggak kasih permen Bu, nggak nak ya. Udah nanti aja dia ngerjakan. Nah ini karena dia motivasi melakukannya dari luar diri. Nah yang kita inginkan adalah terciptanya
disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu yang kita harapkan dari anak-anak kita, Bu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini merdeka. Ya, Bu ya. Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Tentang merdeka, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara juga, Bu. Banyak dari pemikiran-pemikiran yang lain, tapi ini kita mengharapkan anak kita merdeka. Tapi merdekanya tidak laju bebas, bebas-bebasnya kemudian melakukan hal yang dia inginkan sesukanya, melibas hak orang lain misalkan. Tidak, tetap melihat hak dan kewajiban orang lain, tetap juga melihat kita bisa mengontrol diri kita masing-masing. Kemudian, nah ini yang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin beberapa ibu-ibu ada yang pernah lihat saya mempraktekkan ini di kantor. Waktu itu ada anak tidak pakai baju yang dikeluarkan. Saya terapkan ini. Alhamdulillah anaknya berubah, Bu, sampai sekarang. Dan saya tidak pakai marah-marah, tidak pakai hukuman. Hanya saya panggil, kemudian saya ajak ngobrol, dan saya terapkan langkah-langkah restitusi. Nah, langkah-langkah restitusinya nanti kita bahas sama-sama, Bu. Ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ini maksudnya gimana, Bu, memperbaiki hubungan ini? Ini paham nggak, Bu? Memperbaiki hubungan. Kadang-kadang kalau anak bersalah, bagaimana sikap teman-teman yang lain? Dikucilkan, ya. Jadi memperbaiki hubungan dia dengan teman-teman lain. Ketika dia telat atau ketika dia salah, biasanya teman-temannya menghinanya, mengucilkannya. Udah, Bu, ini biasanya kan. Nah, ini kita restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian kita memberikan tawa budaya positif. Nah, ini ya. Pada akhirnya budaya positif inilah. Dan orang akan melihat kalau misalkan anak SDN 1 udik itu begini. Oh iya, anak yang udik begini. Budaya positif menjadi ciri khas label kita ke depan. Nah ini, Bu, yang mana yang merupakan kiai kelas, Bu? Bisa dilihat. Ini dari TK Dharma Wanita, ini kesepakatan kelas. Kira-kira yang mana, Bu? Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, menjelas nanti kemudian kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, Bu. Kamu di sini. Yang mana, Bu? Yang mana apa ini, Bu? Kamu di sini. Gantian. Yang Dharma Wanita. Yang lain gimana? Manusia itu adalah 4 ini. Kebutuhan apa sih yang kita inginkan? Apakah cinta, kasih sayang, rasa diterima, ataukah penguasaan atau power, ataukah fun, kesenangan, atau kebebasan? Ada anak yang melakukan karena kesenangan, dia bahagia, ngintip temennya di depan kelas, nggak ada sebenarnya tujuan dia, hanya dia mencari kesenangan. Ada anak yang melakukannya karena kasih sayang, rasa diterima tadi. Sering ini anak ada perhatian. Kita lihat flashback, orang tuanya bagaimana? Apakah cukup kasih sayang orang tuanya? Ya mungkin di lingkungan kita banyak lah yang orang tuanya mungkin kurang peduli sama anaknya. Anak yang broken, ada kan? Saya punya pengalaman anak broken, bandelnya luar biasa.
Tapi setelah saya berusaha, oh ternyata anak ini bandelnya di rumah yang ngumpul sama kasih sayang. Nah di sini kita kasih sayang, nurut dia aja. Kemudian power. Ya ini power ini biasanya ada kita merasa, oh saya ini punya power. Saya pengen orang itu nurut sama saya karena saya merasa kuat. Ada anak-anak yang menunjukkan seperti itu ada. Dan ada dasar ini dasar kebutuhan yang kita miliki dari setiap orang. Mungkin diri kita pun melakukan sesuatu kadang ada dasarnya. Apa? Ya Bu ya. Hanya pengen perhatiin, saya punya jumpa baru. Anak balik baju baru. Ya, jadi itu Bu. Kemudian lanjutnya, nah ini Bu. Sebelum kita lanjut, kita sama sekali dengan kamu. Ini masuk ke dalam membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukan, menghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini teman. Apakah kamu mau mendapat persetujuan digital hari ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa melakukan penyelesaian masalah ini? Dengan manajer. Bagaimana masalah ini kelar? Bagaimana supaya kamu tidak telat lagi? Bagaimana supaya kelas kita tidak? Jadi kalau tanya lagi ke mereka yang baik. Ini kelas kecil mungkin bisa nggak sih Bu? Itu ya Bu. Tapi yakin ada kok. Di pelatihan kami itu bahkan dari TK, guru-guru TK sudah menerapkan ini. Tapi mungkin kita lah yang paling tahu dengan kondisi anak kita. Nah, bagaimana cara menyampaikan ke anak kita supaya kita bisa membimbing dia? Karena kelas kecil ya. Kemudian tadi yang ini kamu selalu yang paling terakhir itu dalam mengukur. Nomornya telat terus, berakhir terus. Itu kalimat mengukur. Kemudian ya, jadi kita bergerak antara peraturan, pemantau, dan konsekuensi. Kita ganti menjadi nilai-nilai manajer dan memperbaiki. Ya Bu. Ini yang segitiga restitusi. Ada terutama segitiga restitusi tadi itu yang kesalahan anak. Yang pertama adalah validasi kebutuhannya dulu. Anak itu melakukan kesalahan itu kenapa sih? Kebutuhan apa yang dia perlukan? Ya, di sini pasti dia melakukan kesalahan itu punya alasan. Kemudian cara yang lebih efektif, misalkan begini, saya waktu itu manja anak, sinilah kita ngobrol. Kenapa Bu? Dia belum dimasukin bajunya. Ibu tanya, kenapa sih kok kamu bajunya sering dikeluarin? Dia ngasih pertamanya Bu. Sebenarnya saya pengen share videonya, sudah saya buat video di YouTube sudah ada sudah Bu. Tapi tadi lupa belum disiapin. Nanti saya share lah ya Bu video hasil YouTube anak kita yang saya praktekkan di institusi ini. Saya tanya, saya lihat kenapa saya nggak nyaman Bu? Kenapa nggak nyaman? Ya karena nggak nyaman Bu. Terus yang nyaman kayak mana? Ya yang nyaman, ya saya kalau begini-begini dia lepas. Ternyata bajunya pendek. Jadi ketika naik dia lepas. Oh, itu yang membuat kamu nggak nyaman, bukan karena yang lain. Benar, karena tidak nyaman aja. Saya tanya lagi, yakin karena ketidaknyamanan aja sehingga kamu mengeluarkan pakaian terus? Iya Bu. Benar, iya Bu. Yakin gak ada alasan lain? Oh enggak Bu. Jadi kita tekankan keyakinan itu. Meyakinkan anak tadi, benar nggak? Oke kalau benar, terus gimana ya supaya bajumu bisa rapi? Enak dilihat yang mana sih Nak? Kamu senang melihat yang bajunya masuk apa yang keluar? Ya yang masuk sih Bu, Ibu. Terus kayak mana supaya bajumu bisa masuk? Kalau saya suruh beli baju kan nggak mungkin Bu, ada kelas 6 gitu kan? Ya udahlah kalau gitu, ya kayak mana ya Bu ya? Ya udah kalau gitu, mulai besok kalau menurut Ibu, karena itu mungkin bajumu kan kekecilan, setiap naik ini lagi.
Berarti setiap saat dia keluar, mau nggak kamu masukin anak? Iya Bu, yaudah Bu, saya masukin. Yakin nak, mau kamu makan? Iya Bu. Ya, mulai dari situ ya masih nggak tahu kalau dia di belakang saya ya, karena mungkin udah lepas, saya nggak lihat. Nah, tapi setiap ada saya dia selalu masukin baju tuh langsung. Nah, jadi seperti itulah kita tanya anak dulu, apa kita temukan dulu validasi kebutuhan dia, baru kita stabilkan identitasnya. Bahkan di sini terkadang kita juga menguji perilaku anak. Misalnya berantem nih, berantem, kita panggil. Kenapa anak kamu kok mukul dia? Iya lah kok saya lakukan dia. Dia ngomongin mama saya. Kamu dibilang apa mama? Iya itu ngomong-ngomongin nama bapak saya terus. Ya sini. Satu-satu Bu, jangan dua-duanya kita deketin. Kamu mukul dia? Iya Bu. Kenapa? Ya karena dia begini. Iya sih, ibu juga kalau jadi kami pukul juga dia. Bahkan ibu lebih parah. Bisa jadi enggak kamu mukul dia. Boleh Bu, kita naikin dulu ini dia. Kita naikin dulu, kita bela dulu dia. Gitu. Oh iya Pak, ibu juga diperbuatkan, dilakukan begitu. Ya karena ya itu juga akan bisa jadi bukan tidak kamu melakukan itu. Tapi kayaknya itu bagusnya nggak begitu deh. Nah gitu, kita giring. Kayaknya nggak begitu deh, nggak bagus ya. Bagusnya, terus menurut kamu bagusnya kayak mana ya? Dia anak yang mau begini. Ini nggak perlu saya kemarin begini, seharusnya kan saya begini. Nanti ada Bu kalimat-kalimat yang bisa sebagai pemandu. Nah di sini bahwa setiap anak yang mulai tadi menghina pun itu kita lihat juga validasi kebutuhan dia itu apa. Jangan-jangan dia mengolok-olok. Saya pernah ada anak kelas 6 kita, setiap hari dia musimin anak. Bahkan duduk aja dia belum nulis, sama-sama dia sendiri nggak nulis, dia ganggu anak itu. Pokoknya Jaya ya Bu, tahu ya? Jaya setiap hari dia musimin anak. Ada anaknya, salah satu anak di kelas saya itu musimin Jaya terus karena Jaya tidak nulis. Akhirnya saya panggil anak itu. Kenapa sih kamu kok udah sering Jaya? Apa salah Jaya? Sebenarnya Bu, keluar itu ceritanya. Ternyata dia dulu pernah membela, kalau Jaya diganggu orang, dia sering melindungi Jaya. Tapi Jaya ini karena sering melindungi dia, malah bilang dia adiknya. Dia nggak terima adiknya. Oh iya, oh itu jadi kamu itu tidak setuju sama Jaya itu. Nggak benar itu. Udah kok malah kamu lagi gitu nih. Berarti kamu itu kayak mana bagusnya ya? Jangan kamu besok saya nggak ganggu dia. Sejak itu dia nggak ganggu dia lagi, nggak ganggu dia. Tapi masalah saya ada Jaya yang mulai ganggu orang. Nah saya lihat di Jaya ini mungkin karena dia mungkin dikebutuhan perhatian dan kasih sayang. Mungkin ini yang tidak dia dapatkan. Itu mungkin PR itu saya. Itu adalah contoh Bu. Baru setelah itu menanyakan keyakinan, baru kita menstabilkan identitas tadi. Yakin, udah yakin, baru kita akan menstabilkan. Oke, kalau begitu kita jalankan sama-sama, kita terapkan sama-sama. Nah ini dari setiap kesalahan anak. Memang kadang-kadang kita nggak sabar. Saya sendiri kadang-kadang nggak sabar. Pengen cepat selesai ketika ada masalah. Kalau kayak gini kan kita kudu yang satu-satu ya. Tapi ketika kita sekaligus, biasanya dia terulang. Tapi kalau kita panggil anaknya satu, kita ajak ngobrol, tuntas biasanya, dia tidak mengulang-ulang. Tapi kalau kita pada saat itu ya, pada saat itu terulang lagi biasanya. Itu yang sudah saya alami Ibu. Nah, kemudian sedang kamu inginkan, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Apakah kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin
aturannya apa? Ya. Kalimat-kalimat inilah yang bisa kita pakai kepada anak. Nanti ini kalimat ini bisa kalimat-kalimat yang tadi ya Bu ya. Nanti saya share di grup. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mempraktekkan langsung. Karena kita sama-sama ingin memecahkan masalah dan ketika anak ada masalah kita stop dan tidak terulang lagi. Nah, itu kan yang biasanya kita inginkan ya Bu. Kalau menghukum tidak menghukum lagi, menghukum lagi. Nah, itu ya. Kemudian pemahaman apa yang Bapak Ibu sudah rasakan dari pembelajaran kita kali ini? Ya, langsung aja Bu. Ini kalau tugasnya. Ya nomor 1 aja Bu. Kalau yang nomor ini kan, kalau yang ini tugas saya ini Bu. Yang nomor 2. Ini yang ini. Cuma satu aja. Satu aja, yang satu aja. Iya. Gimana Bu? Dari paparan yang sudah saya sampaikan tadi, menurut Bapak Ibu bagaimana selama ini? Ya Bu? Pemahamannya sudah Ya, pemahaman kita kan 3 hari belum ya Bu ya. Nah, pemahaman kita dari kita di awal tadi yang melakukan hukuman tiga pertanyaan tadi dengan ini tadi bagaimana? Ternyata gimana Bu? Yang setuju dengan hukuman tadi Bu? Apakah setuju masih mau hukum? Tidak. Apakah setuju dengan memberi hadiah ke anak? Kalau itu masih setuju. Masih. Ya, karena itu juga ya tadi di sini tidak dijelaskan ya. Memberikan hadiah itu juga Bu, dia hanya bersifat sesaat. Pada saat anak itu dapat hadiah, dia getol. Nah, ketika hadiahnya hal yang sama, permen, mungkin keempat kali dia sudah bosan. Ayo malas lah, boleh juga dapat permen. Nah, jadi itu juga tidak efektif. Atau misalkan ketika ada anak yang merasa kok dia lagi yang dapat sih, saya juga udah, akhirnya yang ini mati. Kreativitasnya mati. Enggak lah, malas saya, paling juga dia lagi nanti yang dikasih. Dan anak yang merasa nggak mampu, ya udah sama sekali dia nggak kerjain. Dia nggak mau. Ada masa paling juga sih itu yang dapat. Akhirnya dia nggak kerjakan sama sekali. Nah itu juga. Sebenarnya dia juga pemberian hadiah juga tidak disarankan karena akan berefek seperti itu di anak. Nah, hanya sesaat dan bahkan bisa mematikan kreativitas anak. Nah, gitu Bu. Ada yang ditanyakan silakan Bu, pengalaman pribadi boleh. Ya Bu. Kalau saya nggak bisa jawab berarti saya tanya sama instruktur saya. Gimana Bu? Masalah boleh yang dihadapi di kelas. Sharing pengalaman boleh. Oh saya pernah begini loh Bu. Saya begini loh Bu. Boleh Bu. Iya Bu. Masalah di kelas saya itu kan 3 anak yang belum bisa baca. Iya Bu. Saya suruh baca terus. Kata saya bohongin ya. Kalau sama dalam 2 minggu ini belum bisa baca, saya turunin lagi ke kelas 1. Boleh nggak itu untuk sementara apa didudukin di kelas 1 dulu anak itu biar dia semangat untuk bisa baca loh Bu. Semangat Bisa kayak gitu enggak ya? Masalahnya nggak bisa sama sekali. Jadi selama dari mulai masuk itu sampai kemarin anak yang nggak bisa baca sama sekali itu saya A, B, C aja sampai Z Bu, belum hafal. Jadi saya suruh nulis A, B, C terus sampai Z. Itu Aldi namanya. Aldi. Ya, kemarin kita bisa ngejak kok Bu, kemarin saya ajarin pakai buku yang Udah saya bohongin gitu nanti 2 minggu ini kalau kamu nggak bisa ngejak, nggak bisa baca sama sekali. Saya turunin kamu di kelas 1 aja. Kelas 3 ya Bu? Iya. Gimana saya Pak? senangnya bimbing dulu di kelas 1 beberapa hari. Tadi biar menimbulkan rasa takut ya. Ya boleh bisa dipakai gitu ya. Saya itu jadi kita
masih di tahap pemantau dengan tahap penghukum dan membuat anak merasa jadi bersalah. Justru bukan menambah dia untuk semangat belajar, justru membuat dia down. Karena kan kita kan seharusnya berpegang diri dari memposisikan diri kita sebagai manajernya. Jangan lagi di kotak pemantau atau penghukum. Kalau yang seperti diceritakan Bu Kokom tadi itu kan berarti kita masih di kotak pemantau. Anak disuruh turun ke kelas bawah, akhirnya kan menghukum dia untuk turun ke kelas lebih bawah dan membuat dia merasa bersalah. Justru dia akan malu untuk masuk lagi ke dalam sekolah menurut saya. Jadi kira-kira solusinya bagaimana? Jadi solusinya kayak Ya, kita mau ngomong silakan. ini pengalaman juga Bu sama Bu Kokom. Kelas kami ada 6 tidak bisa membaca. Ya, tapi alhamdulillah mereka sudah bisa membaca. Kami berdua, Bu Eri dan Bu Yuli juga, kelasnya juga, tapi kelas Bu Eri kayaknya mandek karena anaknya memang nggak bisa belas. Sama sekali nggak bisa. Tapi kalau kelas kami berdua, Bu Eri, terutama kelas buka, 5 orang. Kami apa itu setiap hari jadi belajar dengan gini. Di dalam kelas kami belajar karena nggak mungkin kami mau acara belajar sementara dia nggak ngerti apa-apa. Jadi untuk apa kan? Jadi kami keluarkan yang 5, khususnya kelas buka bersama kelas 2. Kami keluarkan di depan, di kelas ini Ibu beri dipandu pelajaran, ini pelajaran ini coba kita catat bersama-sama, nanti Ibu jelaskan. Terus Ibu keluar menjelaskan sama anak-anak ngajar membaca. Alhamdulillah udah bisa membaca, tetapi giliran kita dikte, misalnya belajar menulis, tulisannya udah nggak karuan, tak apa bacaannya. Ayo setiap hari kami jejel sama Bu Eri. Nah, yang 2 anak murid Bu kami ini, alhamdulillah sekarang sudah belajar normal. Ya, yang tiga ini Bu, apa itu namanya? Yang 2 agak mendingan, yang 1 agak mandek ini, mandek. Terus sudah kami panggil orang tua udah datang, udah sepakat ya bagaimanapun cara. Terus ini apa itu namanya? Ini kami berdua Bu Eri, karena kemarin bukan tidak bisa memberi ini apa itu namanya mengajari mereka selama 2 hari Bu Eri ya. Dari hari Jumat sama Sabtu ditambah Minggu. Apa yang terjadi Bu? Masuk tadi kamu belajar lagi nggak bisa lupa. Ya lupa. Kami pertama rencananya sama Bu Eri, bahkan kami sudah ngomong sama Bu Emma. Kalau yang nggak bisa belas kami masukkan di kelas 1 kata Bu Kokom, seperti kata Bu Kokom. Tapi sampai sekarang kami nggak masukin apa Bu? Karena kami berpikir kalau dia masuk kelas 1 karena mereka ngomong kayak gini, kami nggak mau Bu masuk kelas 1 malu. Ya kayak gitu tadi. Kalau kami masukkan benar-benar di kelas 1, efeknya pasti kayak gitu. Saya yakin pasti malu, apalagi kelas 1 ada yang nggak bisa membaca ya Bu ya. Nah, mau nggak mau, saya takut nanti terjadinya bukan mereka mau belajar semangat, nanti ngedon akhirnya nggak masuk sekolah. Nah itu, jadi bagaimana caranya ya berdua sama Bu Eri, ya udah, iya kita masuk sana ya, masuk kelas 1 kalau ya Bu, jadi harus belajar. Gitu aja cara kami, karena nggak ada jalan lagi. Ini juga belum terjadi sih. Iya. Baru nakut-nakutin aja kita. Penting itu kalau kelas Bu Yuli sudah kelas 4 ABC saja nggak bisa. Kayak mana kayak ABC aja nggak bisa. Tahun kemarin dia kelas 4. Terus itu sudah belajar, saya suruh belajar ABC, nggak taunya keluar. Sekarang masuk lagi mau masuk kelas 5 ya. Nggak bisa kelas 2 orang. ABC aja gimana mengajarnya saya? Mau tak keluarin seperti buka kemarin nggak bisa juga. ABC aja nggak bisa. Ya nggak bisa bilang ABC aja nggak bisa. Bukunya nggak bisa. ABCD itu nggak bisa. dia bisa dong, tapi nggak paham Bu A, B, C. Dia tuh sebenarnya kemarin itu kan dapat bantuan. Wabarakatuh. Tadi pun saya di sini Emayati SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gunung Batin Udi, Kecamatan Terusanunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya akan memberikan testimoni kepada Ibu Lia Alfiani selaku calon guru penggerak di sekolah kami. Banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh Ibu Lia, seperti literasi, kebersihan lingkungan, termasuk kedisiplinan. Di samping itu juga Ibu Lia sudah banyak mengajak semua guru untuk melakukan perubahan-perubahan
yaitu cara pemikiran seperti Ki Hajar Dewantara. Juga beliau ini sudah banyak mengajak teman-teman untuk menerapkan lingkungan hijau atau yang disebut dengan Green School. Ibu Lia juga sudah tidak lagi memandang murid sebagai objek pembelajaran, tetapi beliau sudah memandang murid sebagai subjek pembelajaran. Demikian yang saya ketahui tentang perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh Ibu Lia Alfiani sebagai calon guru penggerak di sekolah kami SD Negeri 1 Gunung Batin Udi. Penanam bahasa Sikampun, Mbak Nyaman Dio, Wasai Nyimbak di Metigu Pak Maham, Ngalim Purapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restiana Yudani, guru SD Negeri 1 Gunung Batin Udi. Pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 kami mengikuti acara pengimbasan guru penggerak modul budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Lia Alfiani. Menurut saya dari kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi kami guru-guru yang belum pernah mengikuti guru penggerak dan juga belum tahu tentang modul budaya positif. Budaya positif yang saya dapatkan kemarin menurut saya sangat bermanfaat untuk kami terapkan di dalam pembelajaran sehari-hari. Dari segi materinya, materi yang paling berkesan untuk saya pada pengimbasan kemarin adalah tentang guru itu sebagai manajer bagi siswanya, bukan sebagai penghukum. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.